Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Tufa Hati Ulaya Gunawan, MPM 5119011. Di sini bersama teman-teman saya, Susan Nulandari, MPM 5119034, Anggun Novita Lestari, MPM 5119035, Bunga Sama Fitriani, MPM 5119036, dan Nia Dwi Rahmayanti, MPM 5119043, akan membahas materi mengenai pestisida. Selamat menyaksikan. Bahaya pestisida terhadap kesehatan manusia. Pestisida merupakan golongan bahan kimia yang umum digunakan untuk membasmi hama dan rumah atau tanaman pengganggu. Hama seperti jamur, serangga, siput, dan hewan pengarat adalah organisme target pestisida. Pestisida digunakan di berbagai bidang atau kegiatan, mulai dari rumah tangga, kesehatan, pertanian, dan lain-lain. Di samping manfaatnya, pestisida juga berpotensi meracuni dan membasmi makhluk hidup lainnya, termasuk tanaman dan serangga yang berguna, binatang, serta manusia. Hal ini dikarenakan kebanyakan bahan aktif dan pestisida tidak memiliki efek toksisitas yang spesifik, sehingga mempengaruhi organisme target, non-target manusia maupun lingkungan dan ekosistem secara keseluruhan. Patofisiologi paparan pestisida. Pestisida masuk ke dalam tubuh melalui beberapa cara, diantaranya absorpsi melalui kulit, melalui oral baik disengaja atau kecelakaan, dan melalui pernapasan. Absorpsi lewat kulit atau subkutan dapat terjadi jika substansi toksis menetap di kulit dalam waktu lama. Intake melalui saluran pernapasan terjadi jika pemaparan berasal dari droplet, uap, atau serbuk halus. Kronis dan keracunan akut. Keracunan kronis dapat ditemukan dalam bentuk kelainan saraf dan perilaku bersifat neurotoksik atau mutagenitas. Selain itu, ada beberapa dampak kronis keracunan pestisida pada organ paru-paru, hati, lambung, dan usus serta mempengaruhi kerja sistem organ seperti sistem saraf, sistem hormonal, sistem kekebalan tubuh. Individu yang terpapar oleh pestisida bisa mengalami batuk yang tidak juga sembuh atau merasa sesak di dada. Merupakan manifestasi gejala penyakit bronkitis, asma, atau penyakit paru-paru lainnya. Keracunan akut terjadi apabila efek keracunan pestisida langsung pada saat dilakukan aplikasi atau seketika setelah aplikasi pestisida. Efek keracunan akut terbagi menjadi efek akut lokal dan efek akut sistemik. Efek akut lokal jika hanya mempengaruhi bagian tubuh yang terkena kontak langsung dengan pestisida, biasanya bersifat iritasi mata, hidung, tenggorokan, dan kulit. Efek sistemik jika pestisida masuk ke dalam tubuh manusia dan mengganggu sistem tubuh. Cara pestisida masuk ke dalam tubuh. Kontaminasi lewat kulit merupakan kontaminasi yang paling sering terjadi. Pekerjaan-pekerjaan yang menimbulkan resiko kontaminasi lewat kulit umumnya adalah penyemprotan, pencampuran pestisida, dan proses pencucian alat kontak pestisida. Keracunan pestisida. Partikel pestisida terhisap oleh hidung merupakan yang terbanyak kedua sesudah kontaminasi kulit. Pekerjaan yang menyebabkan terjadinya kontaminasi lewat saluran pernapasan umumnya pekerjaan yang terkait dengan penyemprotan lahan pertanian, fogging atau alat pembasmi serangga domestik. Cara yang ketiga adalah intake lewat mulut oral. Contoh peristiwa oral intake misalnya kasus bunuh diri, makan, minum, merokok ketika bekerja dengan pestisida, menyeka keringat dengan sarung tangan atau kain yang terkontaminasi pestisida, drip atau butiran pestisida yang terbawa angin masuk ke mulut, meniup nose yang tersumbat dengan mulut, makan dan minum terkontaminasi pestisida. Diagnosis keracunan pestisida. Diagnosis keracunan pestisida yang tepat harus dilakukan lewat proses medis baku. Kebanyakan harus dilakukan di laboratorium. Namun jika seseorang yang mula sehat kemudian selama atau setelah bekerja dengan pestisida merasa salah satu atau beberapa gejala penurunan kondisi kesehatan mulai gejala ringan seperti pusing, sesak napas, diare, muntah, reaksi alergi hingga gejala berat seperti pingsan atau koma. Bisa dipastikan individu yang bersangkutan mengalami keracunan pestisida. Selanjutnya yaitu mengenai contoh kasus bahaya pestisida sintetik, sosialisasi
dan pelatihan bagi wanita kaum ibu Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa. Besarnya luas pertanian dan banyaknya petani di Desa Koka, Kecamatan Tombulu tersebut memungkinkan adanya penggunaan pestisida dalam rangka pengendalian hama dan penyakit tumbuhan serta kerusakan yang ditimbulkan oleh hama dan penyakit tumbuhan di lahan-lahan pertanian sudah menjadi masalah yang serius di dunia pertanian. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengendalikan hama dan penyakit ini, baik dengan cara tradisional maupun dengan cara modern, yaitu penggunaan pestisida. Keracunan pestisida dapat terjadi di kalangan petani di Desa Koka, Kecamatan Tombulu, diakibatkan karena cara penggunaannya yang sembarangan dan kurangnya pemahaman terhadap efek buruk yang ditimbulkannya. Petani dalam hal ini memiliki kedudukan ganda, yaitu sebagai pelaku dan penderita keracunan pestisida. Risiko keracunan pestisida di kalangan petani-petani dapat diperkecil apabila diketahui perilaku dan cara kerja yang aman dan tidak mengganggu kesehatan. Contohnya menggunakan alat pelindung diri pada saat melakukan penyemprotan. Survei yang dilakukan di Desa Koka, Kecamatan Tombulu, menunjukkan bahwa hampir semua petani menggunakan pestisida untuk pengendalian hama dan penyakit pertanian. Selanjutnya mengenai metode yang digunakan. Penyuluhan dan pelatihan tentang bahaya pestisida sintetik yang meliputi kegiatan 1. Pemberian teori, di antaranya tinjauan umum pestisida, bahaya atau efek samping pestisida terhadap manusia, mekanisme toksisitas pestisida, tinjauan umum perilaku petani dalam menggunakan pestisida, dan penggunaan pestisida yang baik dan benar. 2. Praktek penggunaan pestisida, di antaranya pemilihan pestisida, pengaturan cara aplikasi pestisida, pengujian residu pestisida, pedoman pencegahan keracunan pestisida, dan yang terakhir penggunaan alat-alat penyemprot pestisida. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, pelaksanaan tes awal atau pre-test. Kegiatan pre-test dan post-test dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengetahuan dan keterampilan peserta dalam memahami cara-cara penggunaan pestisida sintetik dan bahayanya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Dari 10 soal yang diberikan pada kegiatan pre-test, ternyata pemahaman peserta akan bahaya pestisida sintetik masih kurang. Ini ditandai dengan tidak adanya peserta yang memiliki nilai di atas 50. Presentasi nilai tertinggi hanyalah ada pada interval 0 sampai 10 dengan 17 peserta atau sekitar 45,95% dan diikuti oleh interval nilai 11 sampai 20 dengan 10 orang atau sekitar 27,03%. Dari hasil pretest ini menggambarkan bahwa peserta belum memahami akan bahaya penggunaan pestisida sintetik bagi kehidupan mereka. Yang kedua, pelaksanaan tes akhir atau post-test. Pemahaman peserta akan materi meningkat pesat dibandingkan dengan pada saat sebelum diberikan sosialisasi dan pelatihan. Hal ini terlihat dari jumlah peserta yang mendapatkan nilai di atas 50. Bahkan sampai ada yang mendapatkan nilai rata-rata tertinggi di antara interval nilai 91 sampai 100, walaupun hanya satu orang peserta atau sekitar 2,71%. Peserta terbanyak dengan nilai persentase 45,94% sebanyak 17 orang terdapat pada interval nilai 51 sampai 60. Yang ketiga, praktek penggunaan alat penyemprot pestisida dan cara aplikasi pestisida. Materi yang disajikan pada kegiatan praktek ini meliputi cara pemilihan pestisida, pengaturan cara aplikasi pestisida, pengajuan residu pestisida, pedoman pencegahan keracunan pestisida, dan alat-alat penyemprot pestisida. Metode yang digunakan yaitu memperagakan cara-cara mempergunakan pestisida dan alat-alat penyemprot pestisida. Jenis-jenis pestisida untuk usaha pertanian. Yang pertama ada insektisida, yang kedua herbisida, yang ketiga fungisida, yang keempat rodentisida, yang kelima nematisida, yang keenam bakterisida, yang ketujuh akarisida, yang kedelapan fungusida. Kesimpulan, pestisida adalah bahan kimia yang penggunaannya dekat dengan kehidupan manusia.
Selain manfaat menguntungkan, bahan aktif pestisida juga menjadi sumber racun yang membahayakan kesehatan manusia. Keracunan pestisida berpengaruh terhadap kerja organ dan sistem organ. Intake racun pestisida dapat terjadi secara sadar maupun tidak sadar melalui kulit, pernafasan, dan secara oral. Keracunan pestisida ditandai dengan gejala penurunan kondisi kesehatan, level ringan hingga berat. Meskipun demikian, diagnosis yang akurat memerlukan proses medis baku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.